Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak didik, salam dan bahagia. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, memahami lebih lanjut tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pada pembelajaran 3, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas Ananda Trisya, dipersilahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Duduk siap, gerak, berdoa dimulai, berdoa selesai. Istirahat banget, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi terlebih dahulu, Bapak mengecek kehadiran anak-anak Bapak pada pembelajaran Zoom meeting di tema 3 subtema 1 tentang tokoh dan penemuan, pembelajaran 3 muatan bahasa Indonesia dan IPA. Kepada Ananda Tresya, siapakah yang hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Ayo kita selalu disiplin protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa Allah berikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga bangsa Indonesia kita ini serta dunia segera terbebas dari wabah virus corona. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, Bapak menyampaikan aturan belajar, menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Di tengah arus globalisasi dan teknologi internet seperti saat ini, keberadaan lagu-lagu nasional penting untuk ditanamkan ke dalam diri anak-anak Bapak yang merupakan bagian dari identitas bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai. Siapa di antara anak Bapak yang masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Tentang menemukan informasi dari teks eksplanasi tentang pengubah wajah dunia. Oke, bagus, luar biasa. Kita aplaus dulu buat teman kita Ananda Tresya. Itu baru muatan bahasa Indonesianya. Adakah yang masih ingat tentang muatan IPA-nya? Novel IPA, rangkaian listrik, tentang rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Iya, luar biasa. Good job. Kita aplaus dulu buat teman kita Anindya. Ayo amati gambar yang ada di slide layar. Menurut pengalaman anak-anak Bapak, gambar apakah pada tayangan slide tersebut? Namanya lampu lalu lintas, Pak. Apakah benar yang lainnya? Benar, Pak. Benar, Pak. Iya, kita aplaus dulu dong buat teman kita Malaikat. Apa fungsi dari alat tersebut? Untuk mengatur arus lalu lintas. Iya, fungsi dari lampu lalu lintas adalah untuk mengatur arus lalu lintas. Good job, tepuk tangan dulu dong. Di mana kita bisa menemukan lampu lalu lintas tersebut? Di persimpangan jalan, Pak. Iya, benar atau tidak nih yang lainnya nih? Benar, Pak. Iya, good job. Tepuk tangan dulu dong. Tetaplah bersemangat dalam belajar. Jangan pernah ragu untuk bersahabat dengan buku. Dan jangan pernah malu untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi. Sekarang mari amati apa jenis rangkaian listrik pada gambar tersebut? Rangkaian listrik seri, Pak. Ada yang tahu nggak ya? Kenapa disebut dengan rangkaian? Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet. Rangkaian seri itu adalah
rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet. Mari amati teks yang ada di layar. Setelah anak-anak Bapak mengamati dari teks tersebut, berapa jumlah paragraf dalam teks tersebut? Ada 3 paragraf, Pak. Ada 3 paragraf. Oke, bagus. Mari kita buktikan jawaban dari sahabat kita. Paragraf pertama yaitu paragraf pertama tentang James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Nah, sekarang kepada Ananda Arkan, yang manakah paragraf keduanya? Yang ketika berusia 18 tahun. Sampai? Mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Iya, benar. Ehsan, dari mana sampai ke mana Ehsan paragraf ketiganya? Dari sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sampai memberi dampak positif bagi manusia. Iya, bagus, luar biasa anak-anak Bapak. Jadi tidak ada lagi yang tidak tahu bentuk dari sebuah paragraf dalam sebuah teks. Mari kita lanjutkan pertanyaan yang kedua? Ananda Asril, pertanyaannya tolong dibaca Ananda Asril. 2. Jika diamati, apa jenis teks tersebut? Berikan alasan. Ayo, kepada yang lainnya, ada yang bisa membantu menjawabnya? Jawabannya adalah teks eksplanasi. Karena struktur teks tersebut terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Oke, luar biasa. Mari kita kembali mengamati dari teks James Watt. Kepada Ananda Kenzi, bisa kembali menjelaskan dari 3 paragraf yang keberapakah yang kamu sebut dengan pernyataan umum? Atau bisa dibantu dengan teman lainnya? Yang paragraf? Pertama. Iya, benar. Paragraf pertama dari teks ini adalah yaitu letak dari pernyataan umum dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah di manakah letak deretan penjelas dari 3 paragraf? Ya, 2 partisipan. Di paragraf kedua, Pak. Iya, benar. Di paragraf kedua ini adalah bagian dari teks penjelas dari 3 paragraf yang berjudul James Watt, sang penemu mesin uap. Oke, artinya dari paragraf pertama tadi sudah jelas pernyataan umumnya. Paragraf kedua adalah deretan penjelas. Lalu yang terakhir paragraf ketiga sudah sangat jelas jawabannya, yaitu tentang interpretasi atau kesimpulan dari teks eksplanasi tentang James Watt, sang penemu mesin uap. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang pertanyaan Bapak, bagaimana kita dapat mengetahui informasi dari teks eksplanasi? Dengan menjawab pertanyaan, Pak. Dengan menjawab pertanyaan. Bisa memberikan contohnya, Ananda Arfadila? Bisa Ananda Arfadila? Atau yang lainnya bisa membantu? Oke, Ananda Malaika, silahkan. Contohnya seperti apa yang dimaksud dengan mesin uap? Apa yang dimaksud dengan mesin uap? Berarti yang dimaksud Ananda Malaika adalah menggunakan kata tanya, seperti itu? Iya, benar. Terima kasih kepada Ananda Arfadila, Ananda Malaika. Jadi, cara menemukan atau mengetahui informasi dari teks eksplanasi yang pertama yaitu dengan menjawab pertanyaan dari teks yang telah disiapkan. Jadi anak-anak Bapak membuat pertanyaan melalui kata tanya yang sering kita singkat dengan adik Simba, yaitu dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita akan mencontoh Michael Faraday, yaitu menjadi penemu.
Ayo kita lakukan. Kalian dengan bantuan orang tua nanti akan membuat rangkaian seri sederhana. Bahan-bahan yang kalian perlukan yaitu lampu, lakban, gunting, kardus untuk alasnya, kemudian saklar kecil, kabel, dan baterai. Sekarang silahkan Bapak, ada kesulitan? Pertanyaannya ditulis semua atau dipilih salah satu? Apakah sudah selesai dari hasil diskusi mengenai membuat kata tanya pada teks James Watt, sang penemu mesin uap? Sudah, Bapak tanya Pak. dulu kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke. Siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil kerjanya yang pertama kali? Silahkan. Yuk, dari kelompok berapa? Oke, kalau tidak ada, Bapak tunjuk saja langsung. Kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasil. Apa yang ditemukan oleh James 2? Siapa penemu mesin uap? 3. Di mana James Watt lahir? 4. Kapan James Watt lahir? 5. Mengapa pada usia 18 tahun James Watt pergi ke London? 6. Bagaimana cara membuat? Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Percobaan rangkaian seri. Nama bahan dan alat. Bahan saklar. Fungsi memutuskan penghubungan arus listrik. Alat gunting pemotong. Gunting fungsi pemotong. Bahan baterai. Fungsi menyediakan arus listrik. Bahan lampu menerangkan penerangan. Listrik fungsi penghubung arus listrik. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, sampai di sini. Kepada kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan untuk menanggapi hasil kerja dari kelompok 3. Ini ada Ananda Revani. Silahkan Ananda Revani sebutkan nama, terus dari kelompok berapa, dan yang ingin diberi tanggapan atau diberikan masukan mengenai apa. Kepada Ananda Revani, dipersilahkan. Dari kelompok 2, Pak. Nama bahan, lampu, fungsi alat penerangan. Percobaan rangkaian seri. Nama bahan saklar. Fungsi memutus dan menyambung arus listrik. Jumlahnya 1. Nama bahan lampu. Fungsi menerangkan. Jumlahnya 3. Nama bahan lakban. Fungsinya merekatkan benda. Jumlahnya 1. Nama bahan baterai. Fungsi memberikan tenaga listrik pada lampu. Jumlahnya 2. Nama bahan kabel. Fungsi menyalurkan arus listrik. Jumlahnya 1 meter. Nama alat gunting. Fungsi memotong. Jumlahnya 1. Ayo tepuk tangan dulu. Mari sama-sama kita beri masukan atau beri penguatan dari hasil tampil kelompok. Pertama, pertanyaannya adalah manakah yang termasuk rangkaian seri dari 3 buah gambar yang ditampilkan dalam LKPD tersebut? Ayo, apa jawabannya? Oke, Ananda Indi, dipersilahkan. Center, Pak. Iya, senter. Kenapa senter? Sedangkan dari gambar 2 ini rangkaian apa Ananda Indi? Rangkaian paralel, Pak. Iya, benar. Jadi gambar lampu lalu lintas dan gambar yang tertera pada nomor 2 ini adalah rangkaian paralel. Siapa yang berani untuk menjawab pada pertanyaan yang pertama? Setelah pembelajaran hari ini, akhirnya saya mampu membuat rangkaian listrik seri. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah senang karena saya bisa memahami tentang listrik paralel dan listrik seri. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Oke, berikutnya. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan. Rangkaian listrik seri. Dilanjutkan gas atau
atau evaluasi mandiri melalui Google Form. Pertemuan kita berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang hak dan kewajiban muatan pelajaran PPKN pada pembelajaran serta menggali isi teks penjelas eksplanasi muatan bahasa Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersama terus belajar dan meraih tujuan manusia yang merdeka, salah dan bahagia anak-anak ini